Halo, selamat siang anak-anak semua. Kembali dalam pelajaran bimbingan dan konseling bersama Mr. Vernon. Kali ini Mr. mau mengajak kalian untuk berpikir sejenak. Agak berat materi hari ini karena memang mungkin bukan hanya saya yang mengalami. Siapa tahu kamu juga mengalami. Jangan-jangan aku sedang stres. Gak hanya orang dewasa kok yang bisa stres. Kalian sebagai anak-anak mungkin juga mengalami, tapi kalian gak tahu apa yang kamu rasakan. Aku ini sedang merasakan apa ya, kok perasaannya gak enak. Nah, yuk kita bahas. Coba tanyakan pada dirimu masing-masing, apakah kamu sering susah tidur? Atau jadwal tidurnya berubah? Apakah kamu suka mengeluh? Suasana hati atau moodnya mudah berubah? Jadi tidak seperti dirimu yang biasanya gitu. Apakah kamu sulit berkonsentrasi sekarang? Dan apakah kamu menjadi lebih penakut atau mudah cemas? Jangan-jangan kamu sedang stres. Ya, jadi itu adalah beberapa tanda yang bisa menunjukkan bahwa seseorang atau diri kita sedang mengalami yang namanya stres. Oke anak-anak, stres itu adalah gangguan atau kekacauan mental. Mental itu berarti jiwa ya. Jiwa itu mudahnya perasaan lah ya. Jadi perasaan kita tuh sedang kacau gitu, atau ketegangan. Nah ini anak-anak dari sumbernya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya ulangi ya. Stres adalah gangguan atau kekacauan mental dan emosional. Kita udah belajar emosi waktu itu, yang disebabkan oleh faktor luar. Jadi penyebabnya ada di luar diri kita. Bisa dari orang lain, bisa dari pelajaran, bisa dari situasi, kondisi, dan lain sebagainya ya. Nah, anak-anak, sebenarnya stres adalah reaksi yang baik. Stres adalah reaksi yang baik karena apa? Karena dia bisa membantu kita menyadari bahwa situasi saat ini sedang berbahaya atau mengancam, sehingga kita berusaha untuk keluar dari situasi tersebut. Jadi ibaratnya stres itu adalah sinyal ya, alarm dalam tubuh kita. Hey, ini saat ini situasinya sedang gawat nih. Nah, stresnya tadi, tanda-tandanya tadi ya di awal sudah Mister sebutkan. Nah, mengapa stres itu bisa terjadi pada diriku? Yang pertama, aktivitas yang terlalu padat. Bisa jadi karena kursus atau les yang mungkin kurang sesuai dengan kebutuhan dan minat kamu. Dan ditambah lagi ketika kamu melakukannya itu tidak dengan sukacita, mungkin dengan terpaksa. Terus yang kedua, perasaan bosan, butuh hiburan. Jadi gini anak-anak, bukan hanya aktivitas yang terlalu padat aja yang bisa bikin kita stres, tapi justru ketika kurang aktivitas, nggak ada rutinitas seperti biasanya, seperti saat ini ya, kita cenderung bosan karena setiap hari aktivitasnya itu aja, dan kita nggak bisa menghibur diri. Keluar rumah juga susah, kita mau wisata kemana bingung, serba terbatas pergerakan kita ya kan. Ada yang berencana pengen ke luar negeri, mungkin keluar pulau, bahkan sekarang ke luar rumah aja ya dibatasi ya kan. Gitu anak-anak. Yang ketiga, kurang tidur. Wah, ini saat kamu kurang tidur, metabolisme tubuh kamu akan terganggu. Bukan cuman kamu ding, saya juga. Jadi ketika kita tuh kurang tidur,
metabolisme tubuh kita terganggu. Nah, mungkin ada yang bertanya, metabolisme itu apa? Nih, saya jelaskan. Metabolisme adalah proses kecepatan tubuh kita untuk mencerna, untuk menyerap dan mengolah makanan yang kita konsumsi untuk dapat diubah menjadi energi. Ya, jadi ketika tidur kita kurang, jadi ya makanan yang kita makan mungkin jadi menimbun gitu ya, nggak bisa dicerna dengan baik, prosesnya tidak lancar, tidak optimal, seperti itu anak-anak ya. Aduh, maaf. Yang keempat, emosi tidak tersalurkan ternyata juga bisa bikin stres. Emosi yang tidak tersalurkan dengan tepat akan mengendap di dalam diri kita. Nah, sehingga dapat menimbulkan ketegangan tadi ya. Di awal, stres juga berarti ketegangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketegangan pikiran, ketegangan perasaan, mungkin juga bisa menyebabkan otot kita tegang, ya jadi cepet capek gitu loh. Yang kelima anak-anak, kita bisa mengalami stres karena menghadapi perubahan yang besar. Ya, situasi pandemi saat ini sangat mengubah kan kebiasaan atau rutinitas kita. Ini perubahannya sangat besar, bahkan tidak hanya di dalam diri kamu, tidak hanya di dalam keluarga kamu, tidak hanya di lingkungan sekitar kamu, bahkan ini lingkungannya lingkupnya lebih besar, ya, anak-anak. Yang keenam, nah ini khawatir akan sesuatu, ya otomatis pikiran kita nggak tenang, kita sulit untuk merasa rileks, kita sulit untuk enjoy melakukan sesuatu. Ya khawatir kapan ini akan berakhir seperti itu ya mungkin ya anak-anak ya. Yang ketujuh, tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Wah, misalnya ketika kamu harus mengerjakan tugas yang menurut kamu sulit dan kamu merasa kamu nggak mampu, kamu merasa nggak mampu padahal sebenarnya kamu bisa gitu, cuman kamu kurang nge-push diri kamu sehingga ya kamu terbatas di situ aja gitu. Oke, itu anak-anak. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasi stres, Mister menyebutkan 3U kayak di iklan ya. Mari kita mengatasi stres dengan 3U. U yang pertama adalah ungkapkan perasaan yang mengganjal dalam dirimu pada papa, mama, atau orang yang kamu percaya untuk mendengarkan kamu. Bisa bapak ibu guru misalnya. U yang kedua, usahakan kamu bisa mengatur pola makan yang baik, pola tidur dijaga, dan berolahraga. Gampangnya gini, setiap hari kamu harus berkeringat. Wah, ketika kamu berkeringat, makanan yang kamu makan itu terbakar ya, energi itu tersalurkan dengan baik, keluar jadi keringat, terus kamu makan lagi jadi sirkulasi. Wah, sirkulasi dalam tubuh tuh bisa lancar metabolismenya tadi. Oke gitu anak-anak ya. Yang ketiga, upayakan untuk melakukan hobi yang kamu suka, aktivitas yang nyata, bukan aktivitas yang maya. Jadi kamu harus benar-benar melakukan aktivitas itu, kamu bisa menyentuh itu ya. Kalau kamu pegang balok ya pegang balok beneran, kamu sedang bermain bola ya main bola beneran. Maksud saya, sebisa mungkin kamu tidak hanya melakukan hobi main game di HP, main game di gadget kesukaan kamu. Cobalah kamu melakukan aktivitas yang nyata sehingga itu bermanfaat untuk meredakan ketegangan kamu, meredakan stres kamu. Misalnya ya tadi saya sudah sebutkan, main bola, bisa jogging, hiking, atau bersepeda. Eksplorlah kamu ke dunia nyata. Jadi jangan hanya di dunia maya saja ya kan. Tentu tetap dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin itu yang bisa Mister sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kamu. Tenang,
Eh, sebenarnya saya membuat materi ini karena memang saya merasa stres anak-anak ya. Saya ini materi tentang curhat gitu ya. Saya curhat kepada kalian bahwa saya sedang stres. Nah, apakah kalian juga merasakan apa yang saya rasakan juga? Nah, berarti kita sama-sama stres gitu. Nah, tadi kamu bisa coba tips yang saya berikan tadi. Semoga itu bisa mengurangi ya. Saya pernah bersama dengan teman-teman ya keluar rumah sejenak menikmati keindahan alam, ya namanya hiking gitu. Setelah melihat suasana tumbuhan hijau gitu, wow, sangat luar biasa. Ketika pulang sampai rumah, suasana hati lebih ceria, lebih enjoy. Ketegangan yang ada di pikiran itu mereda. Itu di hari Sabtu, dan di hari Seninnya kembali stres, kembali tegang lagi gitu. Ya, itu namanya juga rutinitas, pasti kita akan selalu mengalaminya. Oke gitu anak-anak, tetap semangat ya. Kamu tidak usah terlalu menyalahkan keadaan, tapi kamu yang harus bisa mengendalikan keadaan itu. Oke, selamat siang, salam kreatif, bye-bye.